Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian Terpadu kembali hadir menyapa rekan semua, akan membahas mengenai peluang usaha ternak ayam. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengukur atau menentukan apakah usaha ternak ayam ini bagus atau tidak. Ternak ayam yang dimaksud adalah termasuk di dalamnya ternak ayam kampung, ternak ayam chopper, KUB, dan seterusnya. Nah, itu akan kita pelajari bagaimana caranya agar kita bisa menentukan apakah usaha ternak ini bagus atau tidak. Nah, kenapa kita akan membahas ini? Dasar pemikiran saya adalah bahwa di luaran sana banyak sekali informasi mengenai peluang-peluang usaha. Ada yang mengatakan peluang usaha ini bagus, peluang usaha itu bagus, peluang usaha ini menjanjikan, peluang usaha itu menjanjikan. Tetapi kadang-kadang ada juga pemirsa yang hanya menelan mentah-mentah, artinya langsung percaya dan menyimpulkan bahwa usaha yang dibahas memang benar-benar bagus, dan ini tentu saja adalah sesuatu yang tidak baik, bahkan cenderung membahayakan kalau kita langsung percaya atau langsung menentukan sesuai dengan apa yang dikatakan orang. Nah, seperti itu. Maka dari itu saya di sini akan membahas bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui dengan baik, menentukan dengan baik apakah memang usaha khususnya ternak ayam yang sedang kita share atau yang sedang kita inginkan itu memang benar-benar bagus dan menjanjikan. Dengan begitu nanti kita tidak terjebak pada kegagalan usaha atau bahkan kebangkrutan. Itu yang sangat harus kita hindari sebagai pelaku usaha. Kemudian sebenarnya itu bagaimana sih caranya untuk menentukan atau mengukur peluang usaha ternak ayam ini bagus atau tidak. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa tidak bisa ditelan mentah-mentah, maka kita harus menganalisa sendiri atau kita harus menentukan sendiri, menyimpulkan sendiri apakah usaha ternak ayam yang akan kita geluti, yang akan kita bagus itu akan memberikan keuntungan, akan membuat kita memiliki keuntungan yang lebih baik sesuai dengan harapan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Caranya seperti apa? Paling tidak saya menyoroti 3 hal penting yang bisa kita lakukan untuk mengukur peluang usaha ternak ayam ini. Yang pertama adalah kebutuhan pasar. Bagus atau tidaknya peluang usaha ternak ayam ini akan sangat ditentukan oleh kebutuhan pasar. Di dalamnya kita bisa menggali informasi mengenai banyak sedikitnya kebutuhan pasar, kemudian stabil atau tidaknya kebutuhan tersebut. Jadi intinya untuk melakukan atau untuk menentukan apakah usaha ini bagus atau tidak, yang pertama adalah untuk menganalisa terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu apakah kebutuhan pasarnya bagus atau tidak. Kita bisa menganalisa kebutuhan pasar ini dari 2 hal tersebut. Yang pertama banyak sedikitnya kebutuhan pasar, kemudian stabil atau fluktuatifnya kebutuhan. Kalau kita dapati kebutuhan pasar akan hasil ternak kita itu bagus, banyak dalam artian, kemudian stabil kebutuhannya, bisa di track, bisa dicari, bisa diketahui bahwa
setiap hari kebutuhannya seperti ini, setiap bulan seperti ini, setiap tahun seperti ini, baik dari sisi jumlah maupun dari stabilnya, itu kita bisa menentukan apakah usaha yang kita inginkan ini memang bagus atau tidak. Tadi sudah disebutkan bahwa semakin banyak dan stabil kebutuhan pasar akan produk peternakan ayam, maka akan semakin bagus peluangnya. Dan tentunya sebaliknya, kalau kebutuhannya sedikit kemudian fluktuatif, naik turun, itu tentunya akan kurang bagus atau tingkat potensinya akan lebih berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tingkat persaingan. Pernah dengar istilah atau slogan banyak gula banyak semut? Nah, tingkat persaingan ini bisa kita ukur, kita analisa untuk mengetahui sejauh mana peluang ternak ayam. Sebagai contoh, misalnya di situ kita bisa menggali tinggi rendahnya persaingan, kemudian kita juga bisa menggali misalnya dari jumlah pelaku usaha yang sama di bidang peternakan ayam. Kalau pelaku usaha yang sama itu banyak, rame, sebenarnya itu merupakan indikasi bahwa peluang usaha ini cukup bagus. Namun demikian, tingkat persaingan ini juga akan berkaitan dengan kemampuan kita untuk menembus persaingan tersebut. Mampukah kita bersaing dengan usaha-usaha yang sudah ada? Nah, kalau kita merasa kita mampu bersaing masuk ke dalam pasar tersebut, maka secara otomatis kita bisa mengatakan peluang usaha ini bagus. Tetapi sebaliknya, jika kita merasa kita tidak mampu untuk terjun ke dalam persaingan tersebut, maka sebagus apapun permintaan pasar, sebagus apapun kebutuhan pasarnya, tentu ini juga akan mengurangi nilai peluang yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa merumuskan sendiri, kita bisa menentukan sendiri apakah dari sisi ini, dari tingkat persaingan ini mendukung atau tidak. Kalau mendukung, maka peluangnya tentu akan lebih bagus. Tetapi kalau tidak mendukung, maka peluangnya tentu akan kurang bagus. Kemudian yang tak kalah penting, bagaimana cara kita untuk mengukur peluang usaha ternak ayam ini bagus atau tidak adalah kekuatan kita. Nah, yang termasuk dalam kekuatan kita adalah dari sisi modal, dari sisi sarana prasarana, kemudian dari sisi keahlian beternak. Nah, ini juga harus kita pelajari, harus kita ukur dari dalam. Apakah modal kita cukup untuk beternak ayam? Kemudian bagaimana sarana dan prasarananya? Apakah kita mampu menyiapkan sarana dan prasarana yang baik? Nah, itu kemudian skillnya juga untuk keahlian pemeliharaan. Apakah kita mampu memelihara ayam dengan baik? Apakah kita mampu menjaga kesehatan ayam dari awal pemeliharaan sampai siap jual dan seterusnya? Itu juga harus kita ukur dan kita tentukan seberapa bagus kekuatan yang kita miliki. Kalau kekuatan kita bagus, modal contohnya, sarana prasarana, kemampuan, skill itu bagus, maka peluangnya tentu saja akan lebih bagus dengan dukungan kekuatan ini. Namun sebaliknya, jika modal kita sedikit, tidak bisa mencukupi sarana prasarana, kemudian kemampuan beternak pas-pasan, itu artinya peluang tersebut di Anda, khusus untuk Anda, itu berarti kurang menjanjikan atau kurang bagus. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, untuk mengukur atau menentukan peluang usaha ternak ayam ini bagus tidaknya itu akan bergantung kepada masing-masing individu. Karena masing-masing individu ini akan memiliki skup yang berbeda.
dari sisi individunya berbeda, kemampuannya berbeda, kekuatannya berbeda, kemudian lingkungannya berbeda, daerahnya berbeda, pasarnya yang dibidik juga berbeda, dan itu artinya meskipun dikatakan peluang ternak ayam bagus atau menjanjikan, tetapi tidak serta-merta bagus untuk semua orang. Nah, rekan-rekan semua harus dicamkan benar-benar ini, bahwa apabila rekan semua mendengar bahwa ternak ayam itu bagus, menjanjikan, jangan dipikir bahwa itu berlaku untuk semua orang, karena masing-masing itu berbeda situasi, kondisi, pandangan, toleransi, dan seterusnya itu berbeda. Maka dari itu, rekan semua mungkin pernah mendengar bahwa ternak ayam itu bagus, tetapi di sisi lain banyak juga mendengar bahwa orang bangkrut dengan beternak. Ada yang gagal sampai di sini, ada yang sampai bangkrut segala macam. Nah, itu adalah karena masing-masing orang sebenarnya memiliki peluangnya sendiri. Kalau secara umum, ini saya ulangi, kalau secara umum ternak ayam ini bagus peluangnya, tetapi tidak serta-merta memastikan bahwa di Anda atau di rekan semua itu peluangnya juga sama bagusnya. Sebagai contoh analoginya seperti ini. Misalnya di Sumatera, di bagian Sumatera Anda bergerak di bidang peternakan ayam, baik itu joper, KUB, ayam pejantan. Di sana bagus di daerah Sumatera, tapi itu belum tentu untuk wilayah Jawa misalnya seperti itu. Karena kebutuhan pasarnya berbeda, pelaku usahanya berbeda, tingkat persaingannya berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu, paling tidak rekan semua jika ingin memulai usaha ternak ayam, sebaiknya coba analisa dulu, coba ukur dulu, setelah itu tentukan sendiri apakah peluang ini bagus atau tidak. Dari paling tidak 3 hal yang sudah saya sebutkan tersebut: kebutuhan pasar, tingkat persaingan, dan kekuatan kita sendiri sebagai orang yang akan melakukan atau menjalankan usaha ternak ayam tersebut. Sebagai kesimpulan, saya sangat merekomendasikan, merekomendasikan atau menyarankan untuk rekan semua, telitilah dengan benar-benar, galilah dengan benar-benar, cari informasi seakurat mungkin mengenai kebutuhan pasar, banyak sedikitnya pasar, stabilitasnya seperti apa, harganya seperti apa. Tentu saja pasar ini juga harus pasar yang sudah Anda bidik, yang akan Anda bidik. Jadi misalnya Anda berada di daerah Sumatera dan Anda akan memasarkan ternak ayam Anda di sekitar situ, maka Anda harus analisa kebutuhan pasar berdasarkan daerah di mana Anda akan membidik usahanya. Nah, seperti itu. Kemudian tingkat persaingannya seperti apa, kemudian kekuatannya seperti apa. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebelum memutuskan untuk menjalankan usaha ternak ayam. Nah, singkat saja untuk video kita kali ini, saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk rekan semua yang mau membangun bisnis ayam atau ternak ayam, baik itu ternak ayam kampung, ayam chopper, ayam KUB, dan seterusnya. Dengan melakukan analisa yang matang, dengan mendapatkan informasi yang akurat, maka diharapkan keputusan Anda bisa membawa Anda kepada usaha yang berhasil, berkembang, dan maju, mampu mengubah kehidupan rekan semua menjadi lebih baik.
Oke, sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi, terima kasih telah mengikuti video saya, mengikuti pembahasan saya sampai selesai. Jangan lupa nantikan pembahasan-pembahasan saya berikutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk pelaku usaha seluruhnya. Terima kasih.